Shalom, selamat pagi buat jemaat kami yang ada di Efesus Belawan. Hari ini kita akan ibadah. Kita akan memulai ibadah dengan saat teduh. Bacaan Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang yang terlepas. Amin. Kita akan sama-sama mengangkat pujian buat Tuhan dengan bernyanyi lagunya Cinciaoko. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Kau berikan untuk kami pakai, untuk kami gunakan di dalam memuji dan mendengarkan firman Bapa. Hadirlah Engkau Bapa dalam ibadah ini, sehingga Tuhan ibadah ini nantinya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, kami tak lupa serahkan PKM ini, gereja Efesus Belawan ini Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaat dimanapun berada, yang dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan, berikan kesehatan dan pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka beroleh kesehatan yang daripada-Mu. Begitu juga Tuhan, jemaat kami yang lain kami serahkan kepada-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami, buat pemimpin-pemimpin kami dari yang tinggi sampai pada yang rendah. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati mereka, berikan kuasa-Mu Tuhan yang hadir dalam kehidupan dunia, sehingga Tuhan mereka mampu memimpin negara ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam negara kami, penyakit, bencana yang menimpa Tuhan Yesus, mari Engkau pulihkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan. Mampukan kami Tuhan, seluruh bangsa dan negara kami untuk melewati semuanya ini Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, begitu juga bencana, masalah penyakit COVID yang datang melanda. Tuhan Yesus, mari Engkau pulihkan. Kiranya Engkau sembuhkan seluruhnya Bapa. Berikan bilur-bilur-Mu Tuhan, yang menjamah setiap medis, yang mengobati setiap penduduk dan rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan, tak lupa kami berdoa Bapa, buat pemimpin yang ada di Efesus Belawan ini Tuhan, Bapak Pendeta Haris Yakian Bapa. Mampukan beliau Tuhan menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memperoleh hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, baik problema, baik segala pergumulan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Pembacaan responsoria dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 16. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab seluruh lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari daripada-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat
juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegangku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu tidak selagi aku anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Gloria Patri. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita angkat satu lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Tolongku tetap setia. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada pada hari ini, kita bersama kembali dalam ibadah minggu melalui virtual, dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan secara bersama-sama. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau sudah menjadi Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, masih tiba lagi dalam satu minggu yang baru. Minggu di mana Tuhan memberikan berkat-Mu yang luar biasa untuk kami nikmati sebagai umat-umat Tuhan. Berikan kami memahami kebenaran firman Tuhan, supaya ke depan kami boleh berjalan di dalam kebenaran itu. Mohon tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus itu juga memampukan kami untuk mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya bersuka cita bersama dengan Anda semuanya. Saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan satu pokok renungan kita yang berbicara mengenai Yesus Tuhan atas hari Sabat. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari apa yang tertulis di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai kepada ayatnya yang ke-27.
8. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini boleh hidup di dalam diri kita, dan firman Tuhan itu sendiri yang menuntun kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Pada kesempatan ini kita mau belajar seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Yesus Tuhan atas hari Sabat. Mari kita membaca firman Tuhan berikut ini. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-murid memetik gandum, maka kata orang Farisi kepadanya, "Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca yang dilakukan Daud ketika ia dan yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam bait Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada satu kali dalam perjalanannya, murid-murid memang benar memetik gandum pada hari Sabat. Ketika itu mereka biasa berjalan bersama Tuhan Yesus, mereka lewat tempat itu dan mereka memetik buah gandum tersebut, ya, memetik bulir gandum. Maka orang Farisi seperti tadi itu mengatakan kepada Yesus, "Mengapakah mereka ini?" Maksudnya mereka ini adalah, mengapa kok murid-murid ini mereka bekerja, mereka memetik gandum pada hari Sabat. Nah, itulah merupakan alasan daripada pembicaraan pada hari ini di antara mereka. Kita ketahui bahwa Sabat itu adalah artinya istirahat atau berhenti bekerja. Dan dalam bahasa Ibrani, Sabat itu adalah merupakan hari istirahat yang dilakukan setiap hari Sabtu oleh orang-orang Yudais. Ya, paham Yudaisme melakukan Sabat itu pada hari Sabtu. Hari Sabat itu dirayakan sebagai suatu peristiwa di mana dirayakan dari saat sebelum terbenam matahari pada hari Jumat hingga tibanya malam pada hari Sabtu besoknya. Jadi perayaan ini dilakukan oleh banyak orang Yahudi dengan berbagai tingkat keterlibatan di dalam agama Yudaisme. Nah, mereka merayakan hari Sabat itu sebagai cara untuk menghormati dan mengkuduskan hidup bagi Tuhan. Ya, hidup bagi Tuhan, itulah yang mereka kuduskan pada hari itu, di mana Tuhan sendiri mengatakan dia pada saat itu adalah mengalami perhentian. Lalu pada saat itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada peristiwa ya yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa, "Tidak tahukah kamu pada satu saat di dalam perjanjian lama itu sudah dikatakan bahwa Daud dan orang-orangnya, ya, Daud dan pengikutnya, ya, Daud dan pengikutnya itu mereka bisa hadir sampai di kota Nob, dan di sana mereka itu makan roti kudus." Roti kudus
yang dipersembahkan hanya untuk Tuhan oleh imam-imam, dan roti kudus ini juga saudara-saudara setelah satu Sabat boleh dimakan kembali oleh imam-imam dan anak-anaknya. Atau kalau ada budak yang sudah dibeli oleh imam tersebut, dia sudah dibayar lunas oleh budak tadi, oleh imam tadi, maka dia juga boleh memakan roti tersebut. Nah, itulah beritanya. Dimana ketika pada saat itu Daud melarikan diri dari kepungan atau dari kejaran sang mertuanya, ya, dari kejaran sang mertuanya, di mana dia mengalami apa yang menjadi penderitaan ketika dia dikejar-kejar itu, sampai dia dan orang-orangnya mengalami kelaparan. Dan ketika mereka mengalami kelaparan, pada saat itu pula lah Daud pergi menjumpai tempat di mana bait Allah atau imam itu berada, dan dia juga minta kepadanya, tolonglah berikan kepadaku 5 roti atau apapun yang ada, ya, sebab mereka itu sedang mengalami satu peristiwa kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti kudus itu adalah roti sajian yang berbentuk bundar. Ada ketentuannya di dalam Alkitab dengan timbangan 2/10 eva per biji. Dibuat dia 12 biji seperti ini bersusun, masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, disusun di dalam satu tempat ini, dan dia diletakkan di atas meja dari emas murni dalam 2 tumpukan, dan masing-masing di atas yang 6 buah itu diletakkan kemenyan seperti yang saya tunjukkan di atas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, roti ini diganti oleh imam setiap hari Sabat. Jadi setiap kali hari Sabat, roti yang lama dibawa keluar dari Bait Kudus dan diganti dengan roti yang baru. Roti yang lama itu kemudian harus dimakan oleh imam besar, anak-anaknya, dan juga tidak boleh dimakan di sembarang tempat. Itu juga harus dimakan di tempat tertentu. Kenapa? Karena roti itu dianggap adalah roti kudus. Dalam hal ini Tuhan Yesus mau menunjukkan satu kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika dikatakan di sana menunjukkan satu hal yang menyatakan bahwa Yohanes 6 ayat 30 sampai 35 di sana ada mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ini merupakan satu pernyataan di mana Tuhan Yesus tadi itu sudah menunjukkan kepada kita saudara-saudara mengenai roti kudus. Dan itu pula yang menjadi perdebatan bagi orang-orang Yahudi, ya. Itu pula yang menjadi perdebatan bagi orang-orang Yahudi dengan mengatakan, kenapa murid-muridmu ini bekerja pada hari Sabat, sementara juga orang-orang Israel tidak tahu, mereka mungkin tidak tahu karena mereka ahli sejarah. Jadi mereka tahu bahwa sebenarnya ada peristiwa di mana satu kali peristiwa yang dialami oleh Daud itu karena dia dikejar oleh mertuanya Saul sehingga dia melarikan diri, maka dia juga merasakan kelaparan dan dia menjumpai imam dan mereka mendapatkan roti itu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah lulus, ya, yang sudah lulus dari kehidupan mereka, ya, yang sudah lulus dari kehidupan mereka. Pada saat itu imam itu menjawab Daud demikian. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus. Yang ada asal saja orang-orangmu menjaga diri terhadap perempuan, artinya tidak berbuat yang maksiat. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari-hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya.
Jadi karena kekudusan itu, maka dia diberikan juga memakan roti itu untuk dinikmati oleh Daud dan pengikut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang saya katakan tadi bahwa roti kudus itu menunjuk kepada Tuhan Yesus yang adalah roti hidup. Ketika kita memiliki Yesus, maka kita juga memiliki Yesus, memiliki hidup, dan kita tidak akan lapar lagi. Jadi dalam hal ini yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu adalah sesuatu yang tepat, benar, karena pada saat itu sedang dibutuhkan. Memang di dalam kebiasaan orang Yahudi ada 39 aturan ya, yang mengatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Dibandingkan dengan beberapa aturan-aturan yang boleh dilakukan pada hari Sabat, maka sangat sedikit aturan yang dapat dilakukan, sementara 39 itu cakupannya sangat luas. Dilarang menanam, dilarang mencabut, dilarang bekerja, dan harus beristirahat. Itu semua perbuatan-perbuatan yang diharuskan pada hari Sabat. Nah, makanya ketika murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat itu, mereka langsung protes. Mereka langsung mau memperbandingkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya ini tidak sesuai dengan tradisi orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, mereka hanya melihat kepada diri mereka sendiri. Mereka hanya melihat kepada kemauan atau keinginan diri mereka sendiri. Mereka tidak melihat ada sesuatu yang memang besar di antara mereka, yaitu apa? Saudara-saudara, ketika kita katakan Yesus Tuhan atas hari Sabat, mari kita perhatikan juga beberapa hal ini akan saya tunjukkan kepada kita semuanya. Di mana saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini kita melihat ada 3 hari pada akhir minggu penyalipan. Kita flashback sebentar pada peristiwa penyalipan Tuhan. Hari yang ke-6, yaitu hari persiapan, hari Jumat. Hari yang ke-6, hari persiapan, hari Jumat. Maka ketika itu Tuhan Yesus disalibkan, maka sebelum matahari terbenam pada hari Jumat, mayat Yesus diturunkan dan dikuburkan. Nah, itu terjadi kemudian pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari ke-7, ya. Hari ke-7, hari Sabat yang mereka rayakan sebagai hari Sabtu itu. Lalu pada saat itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, apa yang terjadi pada hari pertama minggu itu? Hari pertama sesudah hari Sabtu, yaitu pada hari Minggu, kuburan Yesus terbuka. Kuburan Yesus terbuka dan Yesus tidak ada lagi dalam kubur itu. Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara-saudara. Orang-orang banyak didustai, dibohongin tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi berita itu tidak bisa ditutupi. Dan kenyataan yang sebenar adalah bahwa Yesus itu sudah. Nah, dengan kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka itu membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita melihat hari Minggu telah memiliki identitas yang jelas sesudah kebangkitan Yesus. Ya, itu makanya sekarang ini sesudah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak terlampau fokus lagi melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi pada hari Sabtu, pada hari Sabat itu, tetapi hari Sabat atau hari peristirahan kita ya adalah pada hari Minggu. Beristirahat bukan berarti kita bersenang-senang, tetapi kita menyediakan hari itu supaya pada hari itu kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Supaya pada hari itu kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu kita mempunyai keyakinan dalam iman kita. Hari itu adalah hari kebangkitan Yesus yang telah menang atas maut.
Nah, hari itu juga menjadi hari penyataan yang jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia bangkit dari maut. Ya, maka itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sementara dalam beberapa kali pertemuan-pertemuan dengan murid-muridnya itu terjadi pada hari Pentakosta dan juga pada hari Minggu maksud saya. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, maka dia mencurahkan Roh Kudus juga pada hari Minggu. Nah, ini makanya sedikitnya 3 hal ini bagi kita untuk memegang bahwa pada hari Minggu itu kita juga melakukan ibadah. Namun bukan berarti pada hari Minggu itu kita mempunyai larangan-larangan untuk tidak melakukan pekerjaan. Kita wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak boleh ditunda, ya, yang tidak bisa ditunda harus kita lakukan, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan di dalam kebenaran, pekerjaan-pekerjaan kasih yang memberikan damai dan sukacita. Nah, saudara-saudaraku, apa yang menjadi aplikasi dari hal ini? Mulai dari cerita berita mengenai murid Tuhan Yesus memetik buah gandum pada hari Sabat, di mana mereka berdebat mengenai hal itu, sampai kepada Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa di dalam perjanjian lama pun ada diceritakan satu peristiwa yang menurut mereka adalah larangan, yaitu makan roti kudus, tidak boleh. Tapi terjadi juga seperti apa yang dialami oleh Daud atas seizin imam pada saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi syaratnya. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercemar. Dan mereka boleh menjamin pada saat itu mereka melakukan kebenaran. Maka imam itu mengizinkan mereka memakan roti kudus itu. Jadi artinya apa, saudara-saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama kita mau pahami, hari Sabat diadakan untuk manusia. Mengapa? Berarti hari Sabat itu diadakan untuk kebaikan manusia. Bukan justru untuk mengkerdilkan pemikiran manusia. Memang perlu beristirahat dari bekerja. Tetapi jangan sampai saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuatu atau seekor kerbau atau keledai terperosok ke dalam lubang, ke dalam jurang, lalu tidak kita tolong, dan dia nanti akan mati di sana. Atau ada orang yang mengalami kecelakaan, ya, lalu karena kita mau pergi ke gereja pada hari itu, kita katakan ini adalah hari Sabat, kita tidak tolong. Nah, ini sesuatu yang kurang pas, saya pikir. Sebaiknya kita memahami hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Berarti hari Sabat itu diadakan untuk kebaikan manusia. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi manusia, ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, makanya ketika Tuhan sudah memberikan hari terbaik bagi kita, pantaslah juga kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kehidupan kita dan apapun yang kita alami dalam sehari-hari, kita syukuri karena anugerah Tuhan. Sementara yang terjadi, di mana apa yang dibicarakan dalam Alkitab, dalam konteks yang kita pelajari tadi adalah orang-orang Farisi itu atau imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu telah menambahkan pula 600 peraturan tambahan yang mereka ciptakan sendiri di samping hukum Taurat. Yang 10 itu. Mereka mempunyai tambahan peraturan lagi 600-an lagi. Ya. Sehingga itu telah membuat manusia menjadi budak hari Sabat. Mereka mempunyai hal-hal yang sangat banyak yang menjadi ketakutan. Lakukan ini nanti takut dilanggar. Lakukan ini nanti takut dilanggar. Jadi artinya apa? Mereka menganggap hari Sabat itu akhirnya sebagai sesuatu yang mencekam. Kenapa? Karena sikit-sikit tidak boleh, sikit-sikit dilarang. Padahal pekerjaan itu sebenarnya masih dapat ditolerir untuk dilakukan.
Ya, saudara-saudara. Memang kalau mengenai hal berpuasa, mungkin wajiblah bagi kita. Kenapa? Karena ada kerinduan kita untuk menuntaskannya. Memang kalau kita sedang berpuasa niatan, lalu sebentar-sebentar minum, sebentar-sebentar makan, dan bilang puasa, itu tidak menunjukkan. Tetapi ada hal-hal yang mungkin sangat prinsip, yang harus kita lakukan, tidak boleh tidak. Maka Tuhan mau katakan bahwa sebenarnya hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia tidak bisa lagi memakai hari Sabat itu untuk beristirahat dan menikmati kedekatan kepada Tuhan. Sebab hari Sabat telah menjadi sipir bui yang kejam, yaitu membatasi langkah mereka, mencegah mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang harusnya dirayakan, dimeriahkan, dipestakan pada saat hari peristirahatan itu. Tetapi apa yang terjadi? Dalam nas ini kita melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang itu kepada murid-murid Tuhan Yesus hanyalah merupakan sebuah sindiran yang mau mengingatkan bahwa apa yang dialami itu adalah merupakan sesuatu tantangan yang dihadapi dan mereka juga ingin sekali untuk menyelesaikan persoalan itu dengan sebaik-baik. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua hal yang penting kita lakukan pada saat ini adalah pada hari Sabat kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan di dalam kebenaran. Pada hari Sabat itu juga kita jangan meninggalkan Tuhan. Bahkan kita harus berpegang kepada kebenaran Tuhan karena Tuhan itu yang menuntun kita. Sabat, peristirahatan yang kita alami sekarang adalah kita lakukan pada hari Minggu. Saudara-saudaraku, pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu penolong, pendorong dalam perjalanan hidupmu, sehingga kemanapun engkau akan melangkah, engkau diberikan Tuhan kekuatan dengan sesungguh-sungguh. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam, yang mana kami hari ini boleh merayakan satu peristiwa yang besar, di mana kemenangan Tuhan, di mana Roh-Mu yang Kau curahkan, di mana terbukti bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan kebangkitan-Mu dan pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu. Kami merasakan kehadiran-Mu hari ini sebagai hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami memang perlu merayakan Sabat, tetapi seperti kata firman, Sabat itu adalah sesuatu kegiatan yang memenangkan kami. Sabat itu adalah sesuatu pelayanan, penyembahan, ibadah kami terhadap Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh berbuat, melakukan kebenaran, kami boleh melakukan hal-hal yang pantas sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah dunia ini, berkatilah kami, berkatilah Indonesia, berikanlah kami juga supaya menjadi umat yang Engkau kuduskan dan Engkau muliakan, sehingga kami boleh melakukan segala kegiatan kami, pelayanan kami hanya dengan mengandalkan Tuhan saja. Bapa, bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya tadi bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi sambil mengumpulkan persembahan.
kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, ada sukacita yang Kau berikan, sehingga Tuhan kami mampu memberikan sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, persembahan yang kami sampaikan itu, biarlah Tuhan menjadi jalan untuk memasyurkan nama-Mu, terutama untuk jemaat atau gereja-Mu yang ada di Efesus Belawan ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan, berkati setiap usaha yang telah memberikan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan dengan judul Mohon Tuhan Pimpin. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, serta-Mu aku selamat, takkan aku tersesat. Pimpinlah aku sepanjang jalan hidupku. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan benteng jiwaku, ku berharap padamu. Bila ombak menekan, denganmu ku tenanglah. Tuhan pimpinlah aku panjang jalan hidupku. Tuhan pimpinlah aku. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doksologi. Berkuasa
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari terimalah firman Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Karena setiap hari Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk terus berjalan bersama Dia dengan Roh-Nya yang kudus. Karenanya, mari bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.